Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ibu doakan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah, amin. Sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Siti Maratus Solikah atau bisa dipanggil Ibu Atus. Ibu merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Jember yang akan melakukan kegiatan PLP di SDN Baratan 3. Selama 45 hari ke depan, ibu dan juga rekan ibu, Bapak Niko, akan membantu Ibu Tutu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kelas 3. Jadi ibu harap kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan senang dan juga giat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga ilmu yang akan kalian dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Ayo anak-anak, kita amati gambar seri berikut ini. Oh iya, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apakah itu gambar seri? Mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau gitu ibu kasih tahu. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan bagian dari cerita. Gambar tersebut disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Selanjutnya, mari kita lihat contoh cerita gambar seri berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan Udin, Andi, dan Dodo sedang bermain tanah dengan menggunakan ranting dan tangan. Gambar kedua menunjukkan bahwa setelah bermain tanah, Udin dan Andi mencuci tangan, tetapi Dodo tidak mencuci tangan dan langsung memegang makanan. Gambar ketiga menunjukkan mereka makan makanan bersama. Gambar keempat menunjukkan Dodo terbaring di kasur karena sakit perut. Nah, kenapa ya Dodo bisa sakit perut? Wah, benar sekali, Dodo sakit perut karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Ibu harap kalian selalu mencuci tangan ya sebelum makan, karena mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu tata cara makan atau aturan saat makan. Berikut ini merupakan aturan saat makan. Yang pertama, niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, duduk yang baik di kursi. Yang keempat, ambil makanan secukupnya, jangan berlebihan ya. Yang kelima, mulailah makan dari pinggir. Yang keenam, makan dengan tangan kanan. Yang ketujuh, tidak meniup dan mencela makanan. Yang kedelapan, cuci tangan dan berdoa setelah makan, yang merupakan wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, salah satu minuman yang sehat dan baik dikonsumsi, apalagi untuk kalian, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, yaitu susu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah contoh banyaknya susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan daftar tersebut, perusahaan manakah yang menghasilkan susu kotak paling banyak setiap bulan? Kita perhatikan daftar susu pada tabel. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan semuanya menghasilkan dalam jumlah ribuan. Kita lihat bilangan yang ada di tempat ribuan. Yang paling besar adalah bilangan 4 yang menunjukkan 4.800 kotak. Jadi, jumlah susu kemasan yang dihasilkan setiap bulan paling banyak adalah 4.800 kotak yang dihasilkan oleh perusahaan C.
Lalu, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling sedikit setiap bulannya? Kita lihat kembali daftarnya pada tabel. Karena menunjukkan ribuan semuanya, jadi kita tinggal melihat angka depannya saja. Angka yang paling sedikit ditunjukkan oleh angka 1, yaitu 1200 kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A. Berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D? Karena yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita jumlahkan hasil susu kotak dari perusahaan A, yaitu 1200 kotak, dengan hasil perusahaan D, yaitu 3250 kotak. Untuk menghitungnya, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai dengan kelompok. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Nah, ayo kita mulai menjumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi jumlah susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4450 kotak. Oke anak-anak, selanjutnya untuk tugas di rumah, yaitu perhatikan tabel berikut ini. Gambarlah tabel di atas dan kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian agar lebih mahir matematika. Karena kunci dari bisa matematika adalah sering berlatih mengerjakan soal. Untuk ketentuan tugasnya, yaitu tabel, soal, dan jawaban ditulis di buku kotak seperti biasanya ya. Kemudian dikumpulkan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 di sekolah. Nah, sekian video dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.